Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Nisan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu virtual machine. Nah, virtual machine itu sendiri adalah simulasi perangkat keras yang berbasis perangkat lunak yang menjalankan suatu sistem operasi dari aplikasi tersebut. Yang dimana virtual machine itu dikelola oleh supervisor yang dimana mengatur kontribusi sumber daya yang terdapat CPU, memori, dan penyimpanan. Dan juga konfigurasi WM ini bisa disesuaikan dengan jumlah inti CPU atau kapasitas RAM yang ada. Untuk yang selanjutnya di sini adalah keuntungan dari virtual machine itu sendiri. Nah, ini ada 4 poin keuntungan dari virtual machine. Yang pertama adalah mengoptimalkan penggunaan perangkat keras. Nah, yang kedua adalah keamanan antar virtual machine itu terjamin. Jadi virtual machine tuh ya terjamin, soalnya kan suatu box sendiri, mempunyai box sendiri. Jadi virtual machine A sama virtual machine B itu bisa terhubung jika ada konektor, dan jika tidak ada itu tidak akan bisa terhubung. Dan yang selanjutnya adalah fleksibilitas. Nah, virtual machine ini uh, itu kan tempat buat menampung suatu sistem operasi nih. Jadi dia itu nggak cuma misalkan mau coba Linux, nah itu dia nggak cuma bisa Linux, bisa yang lain. Contohnya seperti Sinu dan yang sebagainya. Yang selanjutnya adalah hemat biaya. Nah, virtual machine ini kan ada yang free juga nih. Itu dapat ya ngurangin penggunaan dana yang ada. Oke, untuk yang selanjutnya adalah hypervisor. Hypervisor adalah perangkat lunak yang dimana yang inti yang menciptakan dan mengelola dan mengisolasi virtual machine. Nah, hypervisor ini itu berguna sebagai mengatur alokasi sumber daya dan memastikan performanya optimal. Nah, ini sangat penting buat di virtual machine. Nah, hypervisor ini terbagi menjadi dua, yaitu adalah tipe satu yang dimana dapat disebutkan dengan bare metal. Nah, kan namanya bare metal, otomatis kan ada belakangnya ada metal. Dia itu eh, berjalannya langsung ke perangkat keras itu sendiri. Dan yang selanjutnya adalah hosted. Hosted itu kalau misalkan kalian tahu, itu kalau misalkan hosting yang dimana dia ngedeploy suatu aplikasi, yang dimana dia mempunyai suatu host di deploymentnya. Nah, ini tuh sama konsepnya, seperti berjalan di atas sistem di operasi host gitu. Nah, yang selanjutnya, oke maaf, loncat. Oke maaf. Yang selanjutnya adalah hypervisor tipe satu, yang dimana tipe satu ini langsung ke perangkat keras yang tadi dibilang, yang bare metal. Nah, keuntungannya itu kan dia perangkat keras gitu ya, yang dimana dia dapat menaikkan performa dengan yang latensi dengan jadi kan kalau performanya naik nih, otomatis kalau misalkan performa naik, dia punya latensinya itu rendah. Dan juga setiap yang latensi rendah itu ideal buat setiap perusahaan, yang dimana yang gak ada error sama sekali. Nah, contoh implementasinya di sini ada firmware, yang dimana sini ada penjelasannya. Dan yang selanjutnya adalah Microsoft Hyper-V, dan yang sama Sender Server, yang dimana itu juga bersifat open source. Yang selanjutnya adalah hypervisor tipe 2 yang hosted yang tadi, yang dimana hypervisor tipe 2 itu uh, di Windows atau macOS. Nah, kan itu otomatis kan kayak hosted gitu ya, yang hosting dan sebagainya. Itu instalasinya gampang banget. Nah, kebutuhannya itu juga bisa, tapi buatnya non produksi. Dan contoh implementasinya ada di Oracle VirtualBox, VMware, dan Parallels Desktop. Dan yang selanjutnya di sini adalah perbedaan tipe satu dan tipe 2. Nah, kan tadi yang tipe satu itu kan lebih ke bare metal ya.
Dan yang tipe 2 itu yang hosted. Yang bare metal kan performa tinggi, latensinya juga rendah. Yang hosted itu mudah dipahami dan fleksibel. Nah, di sini dijelaskan kelebihannya itu, kan tadi performanya juga tinggi, yang dimana kinerjanya bakal optimal kan ya. Dan keamanannya itu sangat tinggi dikarenakan performanya tinggi dan latensinya rendah. Dan ini cocok sekali buat produksi. Tapi itu nggak terlalu fleksibel. Nah, itu yang dimana itu bakal diambil di tipe 2. Tipe 2 itu kan yang hosted. Hosted itu kan fleksibel, terus juga mudah buat pengujian. Dan juga kalau self hosting itu dia tinggal install habis itu jalan di lokal gitu. Contoh tipe 2 seperti itu. Nah, tapi nih, kan tadi, nah di sini kekurangannya sepertinya saya lupa tambahin yang tipe 1. Ini bukan kinerja optimal, keamanan tingkat tinggi dan produksi. Ini saya salah tulis. Nah, tapi kekurangan yang self hosted itu performa itu terbatas dan OS-nya itu dapat overhead tambahan. Jadi kayak setiap kan dia di lokal nih, dia tuh makin berat. Nah, kalau kekurangan yang tipe 1 kan ini cocok buat produksi. Tapi ini nggak fleksibel buat kekurangannya. Nah, buat kekurangannya kayak gitu sih. Di sini saya lupa tulis. Saya udah buat teks tipnya sebelumnya. Dan untuk penjelasan virtual machine dan tipe-tipenya dari saya kurang lebih seperti itu saja. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan mohon maaf jika saya buat videonya lebih lama dari sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.